Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Setelah Idul Fitri saya nggak ngupload, baru sekarang kita mau upload lagi karena ada kesibukan dan saya sini eh, mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Eh, saya meminta maaf pada teman-teman, mungkin ada perkataan saya atau penjelasan saya yang kurang tepat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini di kebun kita ngecek setelah 14 kali petikan ya. Nah, ini sebelumnya karena kita panen gak selesai-selesai, karena mungkin ini efek dari kita menyimpan buah cabai sampai matang, sampai merah ya, itu selama 20 hari dari sebelumnya kita panen ya. Setelah sebelumnya kita panen lalu didiamkan selama 20 hari, itu mengakibatkan kemerahan yang cukup sangat merah sekali ya, hampir semua merah dari pohon cabai, dan ini disusul sudah merah lagi teman-teman ya. Di sini untuk pertumbuhan memang sudah mulai keluar banyak lagi buah-buah baru seperti ini, dan ini perlu kita rawat dan perlu perlakuan yang semestinya seperti awal kita menanam, yaitu dari penyepraian ya, dari pemupukan teman-teman ya, karena itu sangat mempengaruhi terhadap ketahanan buah yang baru dari penyakit, apalagi penyakit antraknosa ya teman-teman ya. Itu kalau buah yang masih muda seperti ini, dari tangkai yang muda, itu mudah sekali terkena antraknosa ya. Kalau misalkan kita dalam penyepraian itu lalai ya, kita telat atau kita nyepray itu semaunya, itu sangat mudah sekali terkena antraknosa ya. Nah, di sini sangat banyak sekali teman buah-buah yang baru-baru, yang tangkai yang baru ya. Contohnya tangkai seperti ini, itu keluarnya dari bagian sini dan mengeluarkannya seperti ini. Nah, ini sangat rentan ya kalau misalkan kita biarkan. Nah, ini juga sama. Jadi ini banyak sekali buah-buah baru yang memang harus kita rawat secara betul-betul ya teman-teman ya. Karena kalau menurut saya kalau tangkai yang baru dan buah-buah yang baru itu tidak terlalu cukup tahan ya terhadap penyakit teman-teman ya. Makanya kita harus melakukan penyepraian secara ekstra ya, minimal 4 hari sekali ya teman-teman. Jadi 03 paling lambat 04 ya teman-teman ya. Kalau seminggu saya nggak nyaranin ya, karena itu akan mengakibatkan kepatalan terhadap tanaman cabai kita ya teman-teman. Yaitu diantaranya itu antraknosa itu cepat masuk ya kalau tangkai yang baru, buah yang baru seperti ini. Nah, ini yang tangkai yang baru keluarnya dari sini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini perlu teman-teman pertimbangkan ya, yang suka nyepray seminggu sekali ya. Kalau sudah muncul tunas baru dan mengeluarkan buah baru, itu perlu dipertimbangkan dalam penyepraian. Jangan sampai terjadi datangnya atau terkenanya buah cabai kita terkena antraknosa ya. Dan untuk penyepraian seperti biasa di sini saya menggunakan Sagrisia biru teman-teman. Kita belum pindah ke Sagrisia kuning ya. Belum saatnya, karena sekarang teman-teman ya, sekarang musim hujan ya teman-teman, seminggu ya gak berhenti ya, karena gak tahu kenapa ya, karena setiap saya nyepray itu langsung terkena hujan ya teman-teman. Itu tiap nyepray ya, selama seminggu hujan terus, jadi susah masuk ya. Yang penting kita sudah berusaha, sudah kita spray. Adapun hasilnya nanti kayak gimana itu tergantung rezeki kita ya, tergantung rezeki kita.
yang penting kita sudah berusaha teman-teman ya. Selama 4 hari sekali saya spray, meskipun lewat 2 jam 3 jam itu langsung terkena hujan ya. Dan malamnya, apalagi malamnya teman-teman, nyampe 1 malam hujan gak berhenti-berhenti. Dan itu sangat ditakutkan sekali kalau kita nyepray seminggu sekali ya, karena masih lemah ya teman-teman ya. Kalau tanaman atau tunas yang baru, buah yang baru itu diibaratkan masih bayi ya. Contohnya seperti ini untuk ukuran buah sangat besar, tapi kayak semacam masih muda sekali ya, masih bayi ya. Jadi makanya kalau kita nyepray seminggu sekali, wah itu patah sekali. Saya nggak menyaranin ya, harus hati-hati teman-teman. Nah ini sudah sangat merah lagi, aduh, ini nyampe sana teman-teman sudah sangat merah lagi. Nah disusul dengan buah-buah baru seperti ini. Jadi dalam perawatan kita harus betul-betul ya. Nah ini datang tungau ya teman-teman, tungau seperti ini. Nah ini ciri-ciri tanaman yang terkena tungau teman-teman. Nah ini tungau, jadi daunnya itu menggulung dan mengering ya. Itu tungau yang sangat ganas ya, yang bisa menghentikan pucuk dari tanaman cabai ya. Nah, seperti ini. Ini kemarin sudah saya spray menggunakan Summit ya, tapi ini tidak akan langsung pulih, perlu waktu dan harus kita spray ulang kembali ya menggunakan Summit. Biasanya untuk pemulihan itu 2 kali spray itu baru pulih ya teman-teman. Kalau hanya 1 kali itu hanya untuk pemulihan pertama ya. Dan itu mungkin untuk tungaunya juga masih ada, masih belum 100% bersih ya dari tungau. Jadi harus kita spray ulang supaya memaksimalkan hilangnya tungau dari pucuk-pucuk yang seperti ini ya. Ini pucuk baru banyak, buah baru juga banyak. Nah disusul dengan tunas-tunas yang baru, banyak buah-buah yang baru. Nah belah sana ya. Nah, seperti ini rata ya. Wah ini mantap. Jadi kita produksi tidak akan terhenti ya insyaallah teman-teman. Meskipun di sini yang merah banyak, yang baru, yang masih bayi juga banyak ya. Jadi hasil untuk produksi akan ada terus gitu. Ini sudah 14 kali petik dan efek dari kemarin kita tunda gak panen selama 20 hari. Nah ini jadi gak berhenti-berhenti ya. Jadi efeknya itu dari sana kita panen sampai ke sini, dan kemudian gak beres, cuma nyampe sini, kita petik lagi, lanjutin ke sana, dan dari sana gak beres lagi. Yang ini nyusul merah lagi ya teman-teman ya. Nah baru kita nyampe ke ujung, yang ini sudah merah lagi. Jadi gak berhenti-berhenti. Itu efek dari kita pemetikan gak beres sekaligus, dan efek dari kita menyimpan nyampe 20 hari ya, itu efeknya. Tapi untuk buah masih bagus, cuman merahnya kebangetan. Ada yang bilang merusak pohon ya. Yang merusak pohon itu menurut saya nggak dikasih pupuk, yang nggak dispray itu merusak pohon ya. Tapi kalau kita menyimpan buah cabai sampai merah seperti ini, tapi pemupukan masih lanjut, nah ini hasilnya seperti ini. Jadi masih kelihatan sangat hijau. Jadi daun-daun yang kuning itu diakibatkan karena buahnya banyak, makanan dari bawah kurang, dari atas kurang ya. Jadi otomatis tanaman cabai kita itu stres ya, kelaparan. Jadi banyak yang berguguran ya biasanya. Nah ini yang dulu sempat saya review yang kayak semacam mau mati teman-teman, sekarang sudah hijau kembali, sudah pulih ya. Ini nah ini dari bawahnya seperti terkena apa ya, terkena jamur, dan sekarang sudah sembuh kembali. Ini nyampe gugur semua daunnya dan sekarang sudah pulih seperti tanaman yang lainnya ya. Nah seperti ini.
Nah, sama kan? Dan di sini buahnya juga baru-baru dan gede-gede, super duper ya. Nah, ini masih muda teman-teman ya. Ini daunnya juga masih muda. Jadi saya ingatkan lagi, kalau banyak daun-daun yang muda seperti ini dan ditambah cuaca sekarang itu ekstrim ya. Jadi perawatan harus betul-betul maksimalkan kembali ya, supaya tanaman kita itu terjaga atau tercegah dari terkenanya antraknosa ya. Antraknosa itu fatal teman-teman ya. Kita bisa gagal panen karena antraknosa itu sangat fatal ya. Karena antara antraknosa dengan lalat buah itu mendingan lalat buah teman-teman ya. Karena kalau lalat buah kita lakukan pencegahan itu selang seminggu itu bisa sembuh ya teman-teman dari lalat buah ya. Karena kita juga bisa membunuh larva atau telur dari lalat buahnya ya, itu bisa sembuh. Nah, sedangkan kalau pate itu sangat susah ya, perlu waktu sekitaran hampir 1 bulan, dan itu juga belum tentu bisa sembuh ya, tapi pernah ada yang sembuh asalkan pengobatannya itu rutin ya, bagus. Seperti itu, karena pate itu susah ya. Jadi saya sarankan di musim saat ini, apalagi banyak yang bermunculan seperti ini, daun-daun baru atau pucuk-pucuk baru, lakukanlah penyempraian secara menurut SOP ya. 4 hari sekali kita spray bunginya, terus kalsium nutrisinya itu harus kita penuhi, harus kita berikan, karena kasihan ya, nanti tanaman cabai kita itu kelaparan kalau kita nggak benar-benar mengurusnya, apalagi buahnya sangat banyak ya. Nah, ini meskipun banyak buah yang merah, tapi di sini daun itu nggak menguning seperti mau mati ya, jadi masih segar ya, bahkan mengeluarkan pucuk-pucuk baru banyak ya. Di sini sekarang sudah hampir rata mengeluarkan pucuk baru. Ini nanti akan kita cor pakai mutiara grower yang untuk pembuahannya dan untuk pembuahannya ya. Dan ditambah nanti ini karena di sini banyak sekali tunas-tunas baru, ini akan kita spray lagi menggunakan Proton Max dan Pukia, dan selanjutnya Kalimek Top dan Manohara ya. Ini akan kita ulangi perbanyakan bunga dan buah yang sangat banyak ya, seperti dulu pas awal-awal kita belum panen ya, itu sangat banyak sekali buahnya. Ini dari kemarin setelah kita simpan selama 20 hari, dari sini sampai sana 680 pohon, kita bisa mendapatkan 2 kintalan lebih ya teman-teman. Dan itu beberapa kali panen ya. Yang pertama ada yang nyampe 90 kilo, itu pas lagi banyak orang ya yang metik, dan selanjutnya kita dapat 50 kilo dan 40 kilo dan 20 kilo ya. Dan itu di sana juga sudah merah lagi, belum beres ya. Belum beres karena kemarin baru nyampe sana, dan di sana sudah merah lagi ya. Karena kita nggak bisa 100% bisa selesai panen, karena itu orang di daerah saya sedang ada kesibukan panen padi ya, jadi bentrok sama panen padi. Nah, itu saja teman-teman untuk video kali ini, mengingatkan saja atau menyarankan saja, ketika di musim hujan kita dalam penyempraian itu jangan lalai ya, harus direkapkan kembali 4 hari sekali ya, harus bisa 4 hari sekali. Meskipun lewat 3 jam setelah kita penyempraian itu terkena hujan, nggak apa-apa, yang penting di spray itu saja ya.
Terima kasih yang sudah mampir. Semoga kita diberi kesehatan, tanamannya sehat-sehat semuanya, dan dimurahkan rezeki, dan selalu diberi keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.